Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersua dalam rangka saling nasihat menasihati, dalam rangka saling mengingatkan di antara kita, karena kita adalah manusia, tempatnya lalai, tempatnya lupa, dan tempatnya kesalahan. Oleh karenanya hendaknya kita saling ingat mengingatkan di antara kita, di antara seorang suami dengan istrinya, di antara seorang ikhwan dengan ikhwan yang lainnya, antara seorang ibu dengan ummahat yang lainnya, saling menasihati di antara kita sehingga kita tidak lupa bahwasanya tujuan kita di dunia ini hanyalah sebentar dan kita semua sedang berjalan menuju akhirat, sedang berada di atas rel menuju akhirat, dan tidak seorang pun dari kita yang keluar dari rel tersebut. Namun kita tidak tahu kapan kita sampai ke akhirat sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin menyampaikan tafsiran dari sebuah surat yang kita sudah hafal seluruhnya, yaitu surat At-Takatsur, ya. Yaitu yang artinya adalah saling berlomba-lomba untuk memperbanyak, ya. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Alhaakumut takatsur, sungguh sikap kalian yang berlomba-lomba memperbanyak, ya, alhaakum telah membuat kalian lalai dari mengingat akhirat, lalai dari kesadaran bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, lalai dari tujuan penciptaan kita di bumi ini, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mengingatkan kepada kita manusia yang sering lalai dalam rangka berlomba-lomba untuk perbanyak. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak menyebutkan, Allah mengumumkan berlomba-lomba untuk perbanyak apa. Oleh karenanya para ulama menyebutkan segala perkara yang diperlombakan oleh manusia sehingga membuat mereka lalai dari mengingat tujuan kehidupan mereka di dunia ini, maka itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Sebagian orang berlomba-lomba memperbanyak harta, untuk perbanyak simpanan, ya, sehingga membuat lalai mereka dari tujuan mereka diciptakan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, akan hal ini, dan demikianlah manusia, mereka senantiasa lalai, sibuk dengan urusan dunia, memperbanyak dunia mereka. Bahkan tatkala mereka sudah mencapai usia tua, mereka lalai seakan-akan mereka akan hidup selamanya. Terus mereka mengumpulkan, terus mereka menghabiskan waktu, terus mereka memeras keringat dalam rangka untuk memperbanyak dunia mereka, dalam rangka untuk memperbanyak harta mereka.
Dan mereka tidak akan sadar, dan kenyataannya mereka tidak sadar kecuali setelah mereka meninggal dunia. Makanya Allah mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kuburan, artinya sampai kalian masuk dalam liang lahat baru kalian sadar bahwasanya selama ini kalian telah lalai, terbuai sehingga lupa dari tujuan kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Padahal kita tahu bahwa pada ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan kita ini ada batasannya, dan suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Kematian datang kepada kita tanpa ada pemberitahuan terdahulu. Kematian datang kepada kita secara tiba-tiba. Oleh karenanya seperti yang pernah saya sampaikan, seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri." Hendaknya kalian berbekal dengan ketakwaan. Sungguhnya kalian tidak tahu jika telah tiba malam hari, apakah kalian bisa hidup sampai di pagi hari. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat wal afiat, tiba-tiba Allah panggil, malaikat maut datang menjemput nyawanya, dia meninggal dunia tanpa didahului oleh rasa sakit. Dan sebaliknya, wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit keras disangka akan meninggal dunia, ternyata dia masih bisa hidup berapa waktu. Demikianlah betapa banyak anak kecil yang kita harapkan panjang umurnya, ternyata maut sudah menjemputnya sebelum mencapai tujuan yang diinginkan oleh orang tuanya. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang kita lihat bahwasanya kesibukan kita mencari dunia, berusaha bersungguh-sungguh, memerah keringat, tidak pernah letih dalam mengumpulkan dunia, ini benar-benar membuat kita lalai. Padahal jika kita sudah masuk liang lahat, berarti telah tegak kiamat kita, ya. Karena orang yang sudah meninggal, sebagaimana perkataan para ulama, man mata qad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang telah meninggal dunia, maka dia telah tegak hari kiamatnya, karena dia sudah masuk dalam hari akhir. Sudah mulai masuk dalam hari akhir. Dan kita harus ingat hari tersebut, hari di mana kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita lakukan. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kelalaian yang telah menjangkiti kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan dahsyatnya hari tersebut dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalian akan melihat hari tersebut, dan masing-masing kita akan mendapati hari tersebut. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalian akan melihat orang yang sedang menyusui anaknya, dia akan lalai dari anaknya karena dahsyatnya hari tersebut. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan wanita yang sedang hamil akan keguguran, akan mengeluarkan anaknya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian akan melihat orang-orang berjalan dalam keadaan sempoyongan, dalam keadaan mabuk, namun mereka sebenarnya tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi tatkala itu hari yang sangat dahsyat. Azab Allah sangat pedih tatkala hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, dan bumi mengeluarkan isi perutnya, tatkala itu kita semua akan bertanya, apa yang telah terjadi dengan bumi ini? Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat." Hari di mana tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala langit terbelah, tatkala lautan menjadi lautan api, Allah rubah laut yang isinya air menjadi api. Tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi yang ada di hadapan kita sekarang ini. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Allah akan rubah bumi ini. Bumi yang kita pijak sekarang ini bukan bumi yang akan kita hadapi tatkala di padang mahsyar. La tara fiha iwaja wala amta. Tidak akan ada bukitnya, tidak akan ada lembahnya, tapi bumi yang datar,
yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi padang mahsyar untuk mengumpulkan seluruh umat manusia dari sejak zaman Adam sampai hari kiamat kelak. Akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siap dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang telah mereka lakukan. Demikian juga langit yang kita lihat sekarang ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langit yang baru. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, maka kemudian semua manusia akan berkumpul untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Oleh karenanya hari yang sangat mengerikan tersebut, yang di mana matahari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jarak 1 mil, ya. Hari yang penungguan yang disebutkan bahwasanya hari tersebut 50.000 tahun penungguan. Maka orang-orang tatkala itu dalam keadaan penuh ketakutan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat yang lain, Al-Qari'ah, mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Kata Allah, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Allah ulangi lagi. Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah itu sesuatu yang dahsyat. Ya, hari kiamat namanya banyak, di antaranya Al-Qari'ah, sesuatu yang dahsyat yang menimpa seorang. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, Allah ulangi. Hari kiamat, hari yang dahsyat. Tahukah kalian apa itu hari yang dahsyat? Wa ma adraka mal Qari'ah, Allah ulangi sampai 3 kali. Tahukah kalian apakah itu hari yang sangat dahsyat? Allah ulangi 3 kali untuk mengingatkan dan menekankan kepada kita akan dahsyatnya hari tersebut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Tatkala itu manusia bertebaran seperti kupu-kupu. Bertebaran, kenapa? Karena kebingungan. Lari sana, lari sini. Kebingungan dengan apa yang mereka lihat tatkala itu. Kebingungan dengan kondisi yang mereka hadapi, kondisi yang sangat dahsyat, sehingga mereka bertebaran dengan penuh rasa ketakutan dan kebingungan. Oleh karenanya, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan, Waalaikumsalam, dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Hufatan uratan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang bulat. Gurlan, dalam keadaan belum disunat. Buhman, dalam keadaan tidak bawa apapun. Dikumpulkan laki-laki dan perempuan dalam keadaan seperti itu. Dari kuburan mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki, tidak membawa satu barang pun. Tidak ada yang mereka bawa dari dunia ini, tidak ada yang mereka bawa sedikit pun. Gurlan, dalam keadaan belum disunat. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mendengar sabda Nabi ini, dia berkata, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan dibangkitkan bersama-sama dalam keadaan demikian ya Rasulullah? Alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd? Bukankah sebagian mereka akan melihat aurat yang lainnya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd." Perkaranya sangat dahsyat sampai-sampai seorang tidak akan sempat melihat aurat yang lain. Tidak akan sempat melihat aurat yang lain. Kita saja lihat bagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa qad ra'aitu mithlahu ra'yal ain. Saya pernah melihat kondisi yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin, tatkala terjadi peristiwa Mina. Tatkala orang-orang yang sedang ihram, kemudian terlepas ihram mereka, terlepas baju mereka dalam keadaan telanjang bulat. Karena kondisi Mina yang sangat menakutkan tatkala itu, mereka lari kocar-kacir, tidak terpikirkan sama sekali untuk melihat aurat yang lain. Kenapa? Karena mereka sedang menghadapi kondisi yang sangat dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat? Tatkala itu, ya, Allah akan membuat kita teringat dengan apa yang telah kita lakukan. Yauma yatadzakkarul insan fa anna lahu dzikra. Tatkala itu setiap manusia akan mengingat apa yang telah dia lakukan, maksiat yang pernah dia lakukan, kebusukan, kekejian yang pernah dia lakukan. Tapi percuma tatkala itu, apa faedahnya dia mengingat hal itu. Dan setiap manusia akan sibuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban dengan urusan yang telah dia lakukan selama ini. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hari yang sangat mengerikan tersebut dalam firman-Nya, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi." Hari di mana seorang akan lari meninggalkan saudaranya. Saudara kandungnya dia tinggalkan, tidak dia peduli. Wa ummihi wa abi, ibu kandungnya yang sangat dia cinta, yang sangat dia sayang, akan dia cuekin tatkala itu, kan ditinggalkan. Ayahnya, wa abi, bapaknya yang sangat dia cinta akan ditinggalkan. Wa sahibatihi wa banihi, istrinya yang dia tidur selama ini dengan istrinya, akan dia tinggalkan istrinya, tidak dia pedulikan. Wa bani, anak-anaknya yang selama ini dia kerja keras, memeras keringat dalam rangka untuk menyenangkan anak-anaknya,
dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, akan dia tinggalkan tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang masing-masing akan sibuk dengan urusannya, tidak perlu dengan urusan orang lain. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala keburukan kita, yang mengetahui segala kerusakan kita, dan kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada tatkala itu. Oleh karenanya, ikhwan fillah wa ummahatul mukminin, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bapak dan ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal ummahat, kita harus sadar bahwasanya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita disidang oleh seorang, ya, tidak usah jauh-jauh, kita disidang oleh seorang ustadz misalnya, yang kita sadar akan kesalahan kita, kemudian kita ditahqiq, diinterogasi oleh seorang ustadz, ya. Ini perkara yang sangat mengerikan dan perkara yang sangat memalukan. Bagaimana jika interogasi tersebut dilakukan di hadapan oleh khalayak, di hadapan khalayak ramai? Bagaimana lagi yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tersembunyi apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, yang Allah Maha mengetahui lirikan mata, pengkhianatan pandangan mata oleh seorang, dan Allah juga mengetahui apa yang tersimpan, tersembunyi dalam hati-hati manusia. Yauma tubla sarair, hari di mana seluruh rahasia dalam dada-dada akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, "Man nuqishal hisab udzib." Ya, barang siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimunaqasyah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya tentang apa yang dilakukan selama ini, maka dia akan tersiksa. Dia akan tersiksa. Bagaimana jika Allah menampakkan kepada kita, bukankah engkau pada jam sekian, waktu sekian telah melakukan demikian dan demikian? Bukankah engkau pada... Ini adalah perkara yang sangat memalukan, apalagi jika di hadapan khalayak ramai. Oleh karenanya pantas jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang tatkala itu akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita akan mendapati hari tersebut. Ya. Dan awal dari hari tersebut adalah kematian, tatkala kita menziarahi kuburan, tatkala kita masuk dalam liang lahat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal dari hari tersebut, awal dari hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian akan lalai dan benar-benar telah dilalaikan dengan sikap kalian berlomba-lomba mengumpulkan harta, mengumpulkan keindahan dunia ini. Kapan kalian sadar dan tidak akan kalian sadar? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk dalam liang lahat baru sadar bahwasanya dunia cuma sementara. Dunia ini hanya sebentar sekali dibandingkan dengan kehidupan yang abadi. Dibandingkan dengan padang mahsyar yang 50.000 tahun. Dunia hanya beberapa detik, apalagi dibandingkan dengan kehidupan akhirat di surga atau di neraka yang abadi, maka kehidupan ini tidak ada nilainya sama sekali. Makanya orang yang beriman kepada Allah, ya, tentunya akan sadar akan hal ini. Sehingga setiap dia lalai, dia kembalikan dirinya, ingat bahwasanya dia hidup cuma sementara, ya. Dan ingat bahwasanya sebab kematian sangatlah banyak. Kata seorang penyair, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Seorang yang tidak meninggal dengan tebasan pedang, dia akan meninggal dengan perkara yang lain. Sebab kematianlah sangatlah banyak, tapi kematian cuma satu. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Sungguh kalian akan mengetahui, dan selanjutnya kalian benar-benar akan mengetahui jika kalian sudah meninggal dunia, dan jika kalian sudah melihat hakikat dari kehidupan dunia ini yang hanya sementara. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al-jahim. Sungguh kalian akan mengetahui dengan penuh keyakinan, ya. Jika kita kemudian mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, kemudian kita dimasukkan dalam liang lahat, kemudian kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itu kita benar-benar yakin dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah bahwasanya kehidupan dunia hanya sebentar dan kita akan berhadapan dengan akhirat. Dan tatkala kita sudah diazab wal iyadzubillah, baru kita sadar bahwasanya apa yang telah kita lakukan selama ini hanyalah sia-sia. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
Dan di akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwasanya tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, sungguhnya kalian benar-benar sungguh-sungguh ya, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang kalian rasakan. Ini merupakan ayat yang benar-benar menegur kita bahwasanya segala kenikmatan yang kita rasakan ini ya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Kitabul Iman Al-Kabir, beliau menyebutkan bahwasanya kenikmatan yang dirasakan oleh kenikmatan yang Allah sediakan di atas muka bumi ini haram bagi orang-orang kafir. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah menghinakan orang-orang kafir. Tatkala Allah mengatakan bahwasanya kalian telah orang-orang kafir, kalian telah menghilangkan kenikmatan kalian tatkala di dalam kehidupan dunia. Kalian telah bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Sekarang kalian masuk dalam api neraka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya kenikmatan yang dialami orang-orang kafir itu hukumnya haram. Allah tidak menciptakan kenikmatan dunia ini untuk orang-orang kafir. Allah hanya menciptakan kenikmatan dunia hanya untuk orang-orang yang beriman, agar mereka menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya segala kenikmatan yang digunakan oleh kita untuk maksiat ya, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenikmatan yang boleh kita gunakan yang hukumnya halal adalah yang kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, terlalu banyak kenikmatan yang kita rasakan. Dan setiap kenikmatan tersebut akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban. Oleh karenanya seperti hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala keluar kelaparan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mendapati Abu Bakar, mendapati Umar juga yang keluar sedang mencari makan sama-sama kelaparan. Ya. Ternyata kemudian mereka dijamu oleh seorang sahabat, kemudian Nabi dan para sahabatnya makan korma, kemudian minum air putih. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dua perkara ini, korma yang kalian makan dan air putih yang kalian minum, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kenikmatan yang banyak kita rasakan, makanan beraneka ragam yang kita rasakan, kemudian berbagai macam kendaraan yang kita miliki, luasnya rumah, luasnya harta, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada sebagian dari kenikmatan tersebut yang tidak kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah, kata hukumnya haram dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, ini peringatan bagi kita bahwasanya tidak boleh kita hidup di dunia ini kemudian kita berfoya-foya melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena seluruh harta, seluruh kenikmatan yang kita rasakan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya tatkala kita meninggal dunia, maka tidak satu harta pun yang akan kita bawa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang hamba ya tatkala dikuburkan akan diikuti oleh tiga perkara, yaitu ahluhu wa maluhu ya, wa amaluhu ya. Bahwasanya dia akan diikuti oleh hartanya dan keluarganya dan amalnya. Kemudian hartanya dan keluarganya akan meninggalkan dia, tinggal amalannya yang akan mengikuti dia di akhirat kelak. Selama ini kita bekerja keras, selama ini kita mengumpulkan harta, tatkala kita meninggal dunia, maka istri kita tidak mau kita ajak dikubur bersama kita. Anak-anak kita yang selama ini kita kerja buat mereka tidak akan mau diajak dikubur bersama kita. Mereka hanya masuk dalam liang lahat dalam rangka untuk menaburkan tanah di jasad kita. Harta yang kita kumpulkan selama ini tidak ada satu sepeser pun yang kita nikmati tatkala kita di kuburan. Tapi harta tersebut kita sisakan untuk keluarga kita. Entah mereka gunakan untuk bertakwa kepada Allah harta tersebut, ataukah mereka habiskan untuk berfoya-foya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam besok ya tidak tahu. Oleh karenanya kita hanya bisa berusaha dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kenikmatan yang kita rasakan tatkala ini bisa kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi permasalahan kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sebagian kecil dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibu-ibu sekalian, ingat bahwasanya kenikmatan atau harta yang ibu-ibu miliki semuanya tanggung jawab.
Oleh karenanya jangan sembarang kita menghamburkan harta kita. Jangan sembarangan kita membeli hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka tidak boleh. Minimal kita menggunakan harta tersebut untuk perkara-perkara yang mubah. Itu batasan terakhir. Perkara yang mubah. Lebih daripada itu haram atau untuk membantu anak-anak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit pun harta yang kita gunakan akan lepas dari catatan Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sedikit pun harta yang kita miliki, yang kita keluarkan ya, 10.000, 5.000 semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita gunakan dengan uang tersebut. Sebagaimana amalan kita, tidak ada amalan sedikit pun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya telah tercatat. Sedikit pun lirikan kita pun telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat busuk kita pun telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat mengerikan nanti, yaitu hari persidangan yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani fil azani wallahikum, marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita sadar bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita berusaha mendidik anak kita sebaik-baiknya ya. Anak-anak kita yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Kita gunakan harta yang kita miliki dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah agar menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam yang begitu luar biasa kenikmatan yang dia dapati, dan dia seorang nabi, dia masih berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkanlah aku agar aku bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Bagaimana dengan kita? Kalau dia tidak minta kepada Allah untuk bersyukur, kita akan lalai. Harta yang kita miliki kita gunakan untuk perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat. Oleh karena sering kita berdoa, ya Allah, inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar kita bisa senantiasa ingat kepada Allah dan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian saja Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa ana sampaikan sebagai peringatan bagi diri dan bagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para hadirin sekalian. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan.